You can be the beauty and I could be the. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita di sini dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Saya Aulia Iza Ramadhani, absen 6, kelas 11 1. Saya Nesya Putri Aurelia, absen 32, kelas 11 1. Di sini kita lagi sama seseorang di tengah. Siapa ya guys kira-kira Siapa guys? ya? Nah, Siapa kak? kebetulan ya, ini dia juara 1 Duta SMK Sidoarjo nih guys. Siapa kak namanya kak? Halo teman-teman semua, kenalin aku Farel Merdianata, bisa dipanggil Farel. Di sini aku sebagai juara 1 Duta SMK se-Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Wah, keren banget nih. Duta SMK ya kak? Kira-kira kak, kok bisa sih kakak masuk jadi duta SMK? Awal mulanya nih, Terus apa yang memotivasi kakak? Kan denger-denger ya kak, kakak itu dulu pindahan kan, nggak asal dari pindahan juga sih. iya betul. Pindahan dari Lampung ya. Iya betul. Nah, kan kakak kan baru apa ya, kayak Kak, baru pindah itu nggak sih? Jadi kayak kan interaksinya masih dikit nih sama orang Sidoarjo asli. Nah, sementara terus tiba-tiba jadi duta. Itu cara nyesuaiin interaksinya gampang atau susah kak? Spill dong kak dari awal sampai akhir. Oke, jadi mulai dari awal mulanya dulu ya. Jadi awal mula aku ikut Duta ini karena kebetulan banget dan aku nggak expect sama sekali aku bisa pakai selempang ini. Jadi awal mulanya nih aku habis lagi mata pelajaran. Nah, setelah mata pelajaran ini aku dipanggil ke ruang guru sama guru bahasa Indonesia di SMK aku. Nah, aku ekspektasiku itu kan ngambil tugasnya anak-anak. Nah, kok tiba-tiba disuruh duduk terus dibilang gini, Farel kamu nanti ikut duta ya gitu. Oh, aku kaget kan, aku kan gak expect dan gak siap juga. Terus aku bertanya-tanya, duta itu apa sih, kayak gimana? Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Kayak gimana gitu. Dan ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, oh kayaknya menarik juga nih buat pengalaman. Ya udah deh aku ambil dan ya singkat cerita jadi juara 1 ya, alhamdulillah banget lah, bersyukur banget gitu. Terus dari Kak Nesya tadi bilang pindahan dari Lampung, ya bener banget aku pindahan dari Lampung. Untuk adaptasinya sebetulnya lumayan gampang sih karena mungkin karena aku juga dulu lahir di Sidoarjo, jadi bahasa Jawanya tuh masih terbilang cukup mudah lah bisa untuk adaptasi gitu. Nah terus untuk dari seleksi duta ini karena aku pindah dari Lampung, jadi aku aksenku ngomong ini nggak terlalu medok gitu. Jadi bisa bahasa Indonesianya lumayan lancar lah gitu. Jadi di ajang duta ini kan nggak pakai bahasa Jawa ya seleksinya, ya pakai bahasa Indonesia. Jadi bisa dibilang bahasa aku ini juga bisa dibilang cukup unggul lah daripada yang lain, karena kan yang lain mungkin asli Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya gitu. Mungkin gitu sih. Terus ya kak, kan bicara soal wawancara di depan umum itu gimana sih tanggapan kakak? Kan misalkan biasanya kan ada perasaan grogi atau gimana, terus bagaimana cara kakak menyikapi rasa grogi atau takut? Cara mengatasinya? Iya. Ya betul. Kalau wawancara sendiri memang ada rasa grogi pastinya. Dari sebelum wawancara pasti ada rasa deg-degan lah. Tapi cara menanggulanginya itu dengan latihan. Kayak misal kita lagi wawancara hadapan sama orang ini, kita latih dari cara berbicaranya dan juga sikapnya. Jadi gimana caranya orang itu ngeliat kita kayak perfect gitu. Gitu. Terus cara melatih percaya dirinya mungkin ngobrol di banyak orang, kayak kita suruh aja teman-teman kita di depan gitu. Terus kita ngomong apapun bebas gitu. Terus kita latih juga aksen ngomong kita supaya enak didengar gitu. Jadi bener-bener kayak jaga image banget. Iya betul, jaga image banget. Dan kak tadi kan diceritain tentang waktu kakak dipanggil sama guru. Kira-kira kakak tahu nggak alasan kenapa guru itu milih kakak? Padahal kakak itu dulu murid pindahan. Nah ini ada fun fact juga nih buat teman-teman semua. Jadi aku dulu sebelum dipanggil guruku ke ruang guru itu setelah sebelum apel itu aku disuruh baca pidato bahasa Indonesia. Mungkin dari situ
kelihatan aksen ngomongku, kan aku dari luar Jawa kan, pindahan karena mungkin aksen ngomongnya itu beda dari yang lain. Jadi bisa dibilang mungkin guruku tertarik di situ. Ya mungkin ya, kurang tahu juga. Gitu. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal Ajang Duta ini, kira-kira bisa di-spill nggak sih di sana itu ngapain aja? Cuman ngobrol-ngobrol di depan umum doang atau praktek ke mana gitu? Terus tahapan-tahapannya dong Kak, minta spill dong. Wah boleh banget nih. Jadi mulai dari hari pertama dulu ya. Jadi hari pertama aku ikut duta itu ada 3 tes. Jadi yang pertama ada tes tulis. Tes tulis itu pengetahuan umum. Jadi ada MTK-nya, ada IPA-nya, ada PKN dan sebagainya. Terus tes kedua itu tes wawancara. Nah ini materi wawancaranya itu terkait dengan personality. Jadi lebih ke diri kita sendiri gitu. Terus yang terakhir ada tes catwalk. Catwalk itu seperti kayak modeling, fashion show, betul banget, fashion show di panggung gitu. Terus setelah itu pengumuman grand final. Nah, grand finalnya ini itu ada 3 rangkaian juga. Yang pertama ada catwalk sendiri-sendiri, terus kedua ada catwalk berpasangan, dan yang terakhir itu ada tes tanya jawab. Nah, kebetulan yang tes tanya jawab ini agak lumayan bikin deg-degan karena pertanyaan itu kita dikasih total ada 12 pertanyaan dan itu acak. Jadi kita nggak tahu soal yang kita dapetin tuh kayak gimana, ya mendadak. Jadi jawabannya harus kita siapin dulu dan itu, ya benar-benar harus kita siapin dan ya gitu spontan jadinya di panggung ngomong jawabnya. Nah gitu. itu tanya jawabnya itu tentang karakteristik diri atau pertanyaan umum pertanyaan umum. Untuk kemarin sih lebih ada karakternya, ada diri sendiri juga, terus ada pertanyaan tentang vokasi juga. Vokasi itu pendidikan SMK, terus juga ada tentang SDGs juga. SDGs itu tujuan pembangunan berkelanjutan, jadi terkait lingkungan gitu, dan ada juga kenakalan remaja gitu. Itu sih. Banyak ya guys spoilernya. Ayo belajar sama ahlinya. Kira-kira ya, dari semua kisah yang kakak ceritain ini, apa sih benefit yang kira-kira menurut kakak bermanfaat ya? Ya, oke. Jadi yang aku rasain sepengalamanku, benefit, manfaat yang aku dapat, yang pertama pasti aku dapat relasi, pertemananku jadi semakin luas, jangkauanku semakin luas. Terus yang kedua rasa percaya diri pasti lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Terus mungkin cara komunikasi yang dulunya masih malu-malu, kan di duta ini juga aku diajarin MC juga, public speaking yang baik, jadi dapat ilmu baru, insight baru tentang SMK juga, jadi wawasanku lebih luas lagi gitu. Jadi di duta itu tetap dapat ilmu mengenai hal di SMK gitu, nggak umum doang. Betul, umumnya juga dapat, terus yang lebih banyak malah wawasan SMK-nya, karena kan ini adalah wajah kayak perwakilan dari SMK yang ada di Sidoarjo, jadi pastinya insight baru, wawasan baru itu terkait SMK juga pasti semakin banyak gitu. Ya. Terus itu tadi kan dijelasin ya yang tentang kakak terpilihnya kan karena ngomongnya kayak dia bahasa Indonesianya oke banget ceritanya. Itu kira-kira kalau ngomong di depan umum itu harus pakai yang sesuai KBBI, harus formal banget, bahasanya harus baku pure apa boleh non baku? Kalau untuk dari segi aksen bahasa itu tergantung acaranya. Jadi aku datang di acara non formal kah atau formal kah? Kalau misalnya formal berarti aksennya harus formal sesuai KBBI. Tapi kalau acara non formal kita bisa kayak pakai guyonan, hahihi, pakai bahasa-bahasa anak gaul gitu. Ngomong-ngomong soal bahasa ya kak, perbedaan bahasa saat di depan umum sama berbicara antar sesama duta itu gimana sih? Untuk perbedaannya sih sebenarnya ya beda. Kalau misalnya di depan umum ya itu tadi tergantung acara yang kita datangkan itu formal atau non formal. Tapi kalau bicara sesama duta, ketika kita lagi melakukan penugasan itu pasti formal. Jadi kita manggilnya walaupun ada yang lebih muda dari kita panggilnya Kak gitu. Kita pakai aksen yang formal. Tetapi kalau misalnya kita lagi nggak berselempang, lagi nggak ada penugasan ya kita seperti layaknya teman biasa gitu. Oke Kak, jadi tadi kan udah ceritain dari awal sampai akhir seleksi jadi duta kan. Otomatis dengan kayak udah memegang piala dan selempang ini otomatis kakak berprestasi dong. Nah,
pendapatnya kakak tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan baik sebagai remaja yang berprestasi dan figur yang dilihat orang banyak itu gimana penggunaan yang bahasa yang oke? Penggunaan bahasa yang oke. Mungkin penggunaan bahasa yang oke itu tergantung kita ngomongnya sama siapa. Gitu. Kalau semisal kita ngomong sama orang yang lebih tua, guru, orang tua dan lain sebagainya, itu pasti bahasa yang santun, bahasa yang sopan, bahasa formal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngomong lagi ke teman sebaya atau mungkin ada yang di bawah kita, adik-adik kita, ya kita ngomong bahasa gaul juga nggak masalah sih, gitu. Ngomong ya layaknya teman gitu. Halo guys, kembali lagi sama kita. Maaf ya guys, tadi itunya garis ruang penyimpanannya. Jadi ini ganti kamera. Wah, oke lanjut. Tadi kan kakaknya udah cerita yang tentang bahasa formal sama non formal ya. Bahasa formal sama non formal. Tadi yang bahasa formal udah dirinciin nih sama kakak sebagai tokoh yang dianggap berprestasi di masyarakat. Kira-kira, maaf ini kayak sebelumnya. Kalau rekan kakak ada yang bilang misal sama ditanya ada yang ngomong anjay, itu udah biasa apa masih kayak gak boleh sebenarnya gitu waktu di depan umum? Oke, jadi mohon maaf ya, ngomong anjay. Sebenarnya kalau kita lagi penugasan, balik lagi ketika kita berselempang, ketika kita lagi ada di acara dan itu ada audiens di depan, ada banyak orang, itu nggak boleh ya ngomong anjay, ngomong bahasa-bahasa yang pokoknya mendekati bahasa ngomong kasar, itu nggak boleh. Kecuali kalau kita lagi nggak bertugas, lagi nggak pakai selempang, kalau misalnya lagi di tongkrongan dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa karena itu ya guyonan anak-anak zaman now lah gitu. Gitu sih. Ini kalau pengalaman pribadi aku ya. Jadi kalau misalnya lagi bertugas sama nggak bertugas itu perbedaan bahasanya itu sangat jauh ya Kak ya? Iya, khususnya di acara-acara formal ya. Kita kalau acara-acara formal itu pasti pakai bahasa baku sesuai KBBI. Tapi kalau acara non formal ya kita guyon-guyonan, tapi tetap nggak ada unsur bahasa kasar di situ, nggak ada unsur kata kasar ataupun sara ya gitu. Jadi ya bahasa apa ya, bahasa guyonan kayak biasa gitu, nggak ada unsur bahasa kasarnya gitu. Tapi kalau kita lagi ngomong-ngomongan biasa nih, nggak berselempang, lagi nggak bertugas ya boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu. Berarti selempang itu identitasnya banget, ikoniknya. Betul. Ketika kita lagi penugasan pakai selempang itu udah kita harus jaga image banget lah gitu. Oke guys, itu tadi dari kami bersama Kak Farel ya. Terus ngomong-ngomong Kak Farel, ada yang mau disampaikan nggak nih sama teman-teman semuanya? Oke, aku ada sedikit pesan sama mungkin motivasi sedikit ya buat teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini. Aku pesen sih buat kalian semua, keep fighting, tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya, entah itu mungkin berorganisasi atau mungkin lagi yang sedang ikut lomba. Tetap semangat. Jika yang lagi ikut lomba, kalau kalian lolos ya kan, tetap semangat untuk next step yang kalian hadapi. Ketika kalian tidak lolos, jangan putus asa, jangan pernah menyerah dalam situasi apapun, karena rintangan dan tantangan yang kalian hadapi setelahnya itu bisa jadi lebih besar lagi gitu. Jadi belajar dari pengalaman, jadi itu tombak atau senjata buat kalian nanti lebih baik lagi ke depannya gitu. Benar-benar memotivasi ya. Nah, itu dia guys dari kami. Sekian, tadi juga udah dikasih tahu kata-katanya sama Kak Farel. Sebelumnya kami ucapin terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Dengan senang hati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.